agak susah ya. Oke, jadi hari ini saya diminta berbicara tentang ChatGPT. Yang belakang saya adalah editor ya, atau editor. Saya kan ada 20 tahun di editor sebagai editor untuk majalah yang legacy. Nanti di Indonesia saya guru bahasa Inggris di Sekolah Internasional Prancis. Dan selain ini sekarang ya, waktu yang penuh saya kerja sama orang ekspatriat yang datang ke Indonesia yang ingin tahu tentang budaya Indonesia dan bagaimana caranya kerja sama orang Indonesia karena jauh sekali. jadi menarik juga. Tapi sekarang saya mau berbicara tentang ChatGPT karena saya selalu pakai ChatGPT dan saya sebagai pendidik saya pakai. Saya juga pakai untuk ya kalau ada mahasiswa ya kadang-kadang pakai ChatGPT tapi sepertinya itu cheating, melanggar ya. Jadi saya bisa deteksi ya kalau ada satu teks, satu paragraf, saya tahu ChatGPT atau tidak ya. Jadi saya mengajar tentang yang bagus dengan ChatGPT dan yang tidak bagus karena hasilnya memang kalau perlu sesuatu cepat pakai ChatGPT cepat, tapi kalau long term artinya nantinya otaknya tidak dipakai ya. Jadi kalau pakai ChatGPT sebetulnya kita harus lebih pintar daripada ChatGPT. Dan kalau orang dewasa pakai ya mereka sudah tahu apakah karena ChatGPT bukan sempurna, ada banyak kesalahan dengan ChatGPT. Jadi harus lebih pintar. Jadi kalau mahasiswa pakai ChatGPT bahayanya adalah mereka tidak akan pernah berkembang. Dan sudah bisa lihat ya seperti dulu di sekolah Prancis ya bisa lihat kalau umurnya 19 tahun atau 17 tahun pakai itu artinya otaknya berhenti ya. Jadi saya akan kasih beberapa tips ya praktis, oke? Jadi yang bagus dengan ChatGPT, oke? Saya mau 2 orang, apakah saya bisa dapat ChatGPT dipakai untuk apa dan bagusnya apa di dalam itu. Jadi ada 2 orang yang bisa. Dan saya akan mulai pakai ini seperti contoh, oke? Jadi apa yang bagus kalau pakai ChatGPT? Yang sangat bantu. Ada yang cepat. Bisa? Ya, satu, oke. Tunggu karena tidak ada mikrofon ya, jadi suaranya keras ya, oke? Silakan. Oke, saya akan untuk apa? ChatGPT biasanya saya gunakan untuk mencari beberapa informasi secara cepat, tapi biasanya informasi tersebut harus kita cross check lagi dengan mencarinya lewat Google ataupun seterusnya. Mohon maaf juga, biasanya saya mencari informasi untuk judul-judul terkini untuk melakukan penelitian terkadang menggunakan ChatGPT, Bu. Kadang teori-teorinya pun juga memakai ChatGPT, namun setelah dicari secara cepat menggunakan ChatGPT biasanya akan di-cross-check lagi melalui jurnal atau artikel-artikel lain. Nah, itu kan nanti terdeteksi kan kalau itu menggunakan jurnal orang lain. Jadi agar tidak terdeteksi, saya masukin di ChatGPT kemudian saya parafrase, ubah katanya gitu. Ya, ada caranya. Ada yang lain? Jadi semua ada yang positif, semua ada yang ada resiko ya. Ada yang lain pakai? Karena banyak yang manfaat ChatGPT. Selain ini ada yang lain? Enggak ada? Oke, iya bagus. Oke, jadi seperti
Oke, jadi saya orang examiner ya untuk international program bahasa Prancis di Inggris ya. Jadi saya seperti diminta saya harus koreksi kerja atau paper ya dari mahasiswa. Dan jadi tentang seperti sebuah buku, oke? Buku itu saya sendiri tidak baca. Banyak buku di dunia ya, saya betul-betul tidak. Jadi saya minta ChatGPT, saya mau kesimpulan buku ini, oke? Saya mau tahu temanya buku ini apa, tesisnya apa, dan hasilnya apa, oke? Jadi ini informasi aja. Saya harus kasih tahu ya, karena lain kali kalau pakai ChatGPT berbicara dengan ChatGPT, saya interaksi dengan ChatGPT. Jadi saya minta ChatGPT ya, yang terakhir di update ChatGPT itself, jadi OpenAI, yang namanya openai.com, ya, Oktober 2023. Oke, ini yang terakhir di update ChatGPT, oke? Jadi kalau cari sesuatu yang baru, yang mungkin tidak mungkin ada di ChatGPT, oke? Dan ChatGPT tidak akan, dan ini masalahnya ChatGPT juga adalah seperti kalau saya minta sesuatu mungkin diparafrase seperti dia bilang, ya, oke? Nah, ChatGPT kalau parafrase, ChatGPT tidak punya artikel tertentu, tidak ada artikel betul-betul, atau kalau ada artikel betul-betul, tidak ada source-nya. Yeah. Oke, seperti artikel siapa ya, Chomsky ya, sumber ya, kalau ada sumber dayanya, sumber referensi. Oke, jadi ada artikelnya, tapi konten yang referensinya ada hanya judulnya, tapi tidak ada konten. Yeah. Soalnya ChatGPT mau bantu. Jadi kalau ada parafrase, sangat mungkin parafrase ini bukan dari yang menulis ini. Parafrase adalah dari how do I say this? Bukan yang asli. Parafrase dengan teks yang bukan teks asli. Jadi di sini ada kemungkinan ada gap, ada ya bolong, tidak ada sesuatu di antaranya. Yang ChatGPT, karena saya tanya ChatGPT sendiri ya, ChatGPT kalau ada gap, kalau ada sesuatu tidak tahu, ChatGPT kasih sesuatu. Selalu kalau ada sesuatu dia tidak tahu, dia tidak bilang saya tidak tahu, dia akan tulis sesuatu, tapi belum tentu yang cocok. Itu terjadi saya kalau saya tulis semacam artikel ya, recently. Jadi ChatGPT just kasih isi informasinya. Jadi ini bahaya kalau ada orang seperti suami saya ya, kalau baca tesis ini, dia tahu ini tidak benar. Tapi yang belum ada pengalaman atau mungkin tidak tahu yang tulis yang asli, tidak tahu. Jadi artinya salah. Dan kalau di ujungnya salah, yang kelihatan agak yang rugi ya adalah mahasiswa atau yang lain yang bilang ini konten buku ini begini, karena yang tahu itu salah. Jadi ini bahaya ChatGPT, karena jadi tadi saya bilang kita harus lebih pintar daripada ChatGPT. Oke, kalau jadi parafrase bagus. Tapi harus tanya ChatGPT parafrase dari apa? Atau kalau kami isi konten kami tahu, tapi kalau tidak yang isi konten bukan kami, ChatGPT akan kasih konten tapi tidak tahu dari mana. Ya, jadi beberapa kali saya tengokkan ini dan saya tahu. Jadi kalau saya baca sesuatu dari mahasiswa, ya saya tahu itu salah. Kalau salah, ya memang ada kesempatan besar ya, jadi ada ChatGPT ya. Jadi ini
teks saya di mana? Oke, jadi saya mau lagi jadi bahaya ChatGPT selain ini. Jadi ChatGPT tidak ada akses ke sumber yang asli. Hanya ada akses ke sumber yang kedua. Jadi bukan kalau satu buku dari Chomsky ya, ChatGPT tidak ada buku di dalam memorinya, datanya. Hanya ada buku tentang Chomsky. Jadi tergantung apa yang ada, jadi ada risiko besar ya, cukup besar. Tergantung siapa yang koreksi ya, yang koreksi tidak tahu, tidak peduli ya, apa. Jadi ada risiko besar. Tapi dengan ChatGPT selalu ada cara untuk minta. Jadi yang penting kami tahu, kalau kami tahu dan pertanyaan ke ChatGPT adalah saya mau tahu kasih tahu saya seperti beberapa argumen supaya saya bisa jawab pertanyaan ini, okay? Dan lalu harus tulis sesuatu seperti saya minta kutip, ya saya minta kutip yang benar-benar dari orang itu asli. Dan sebagian besar ChatGPT akan bilang saya tidak punya. Tapi kalau kita tidak tanya ini, ChatGPT akan create kutip. Jadi dengan kutip juga. Jadi ya ini bahaya yang besar. Okay? Jadi harus tahu. Tapi kalau tanya ChatGPT, saya mau tahu kutip ini dari mana, mereka akan bilang kutipnya saya bikin sendiri supaya ibu tahu kutip yang ibu harus cari seperti kelihatan seperti ini. Jadi ya hati-hati. Jadi ini yang bahaya yang paling besar dan dari segi praktis. Dari segi langsung ada referensinya memang.